Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Teman-teman, dalam perkara tuduhan ijazah palsu yang menimpa kepada mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo, seolah-olah Tuhan itu mengumpulkan orang-orang yang suka berbohong, orang-orang yang suka menipu, orang-orang yang suka memfitnah itu dalam satu kelompok. Kemudian di kelompok lainnya itu Tuhan seolah-olah juga menyatukan orang yang ikhlas, orang yang sabar, orang yang mau mengutarakan kebenaran meskipun pahit di kelompok yang lainnya. Jadi ini kita kalau mencermati apa yang selama ini terjadi, memang demikianlah adanya. Inilah tema yang ingin saya angkat dalam video saya kali ini. Untuk itu sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, kalau dipikir-pikir memang gerombolan penuduh ijazah palsu itu mereka terorganisir dan sudah ada pembagian kerja yang sangat rapi. Walaupun kita tahu ada sektor di KIP seperti yang digawangi oleh Bu Natua, terus Bon Jovi, kemudian ada yang di sektor para penasihat hukum, ada tim Taka, ada Troya, ada Tokham, ada juga tim pembela Dr. Tifa, kemudian juga ada para pelaku lapangannya juga, ada supporternya juga. Jadi mereka benar-benar merupakan kelompok besar, gerombolan besar, terdiri dari beberapa bagian, beberapa segmen, beberapa seksi yang sudah terorganisir dan terbagi sangat rapi. Tapi itu bukan menunjukkan bahwa mereka adalah pihak yang benar. Karena dari berbagai bukti yang ada, mereka itu ya sama saja. Walaupun mereka menyamarkan diri seolah-olah mereka terpisah satu dengan yang lain, namun irisan antar mereka itu sudah sangat kental sekali. Taruhlah saya kasih contoh misalkan antara Bon Jovi dengan Roy dan Tifa itu sebetulnya ya satu kelompok. Di mana kelompok Bon Jovi itu motornya ada Lukas Warso dan Leoni Lydia, itu ternyata itu adalah patron dari Roy Suryo sejak lama. Bahkan seperti Leoni Lydia itu adalah ahli dari Ganjar dan Mahfud ketika bersengketa dalam Pilpres yang lalu. Kemudian dari pihak penasihat hukum dari Bon Jovi itu sendiri adalah tim Taka, di mana tim Taka itu juga kita kenal sebagai para pembela dari penuduh ijazah palsu atau yang sekarang mereka menjadi tersangka maupun terdakwa dalam dugaan pencemaran nama baik serta fitnah kepada Pak Jokowi terkait tuduhan ijazah palsunya. Seperti sosok Petrus Celestinus, kemudian ada Syamsir, dan juga ada Jimmy. Di video saya kali ini saya ingin mengemukakan apa yang saya bincangkan di depan tadi, bahwa mereka satu kelompok itu sebetulnya juga memiliki sifat yang sama, yaitu tidak jujur atau pembohong. Ini tidak terkecuali bahwa para penasihat hukum mereka pun ada yang suka berbohong, seperti yang akan saya sampaikan dalam video saya kali ini, di mana itu adalah penasihat hukum dari pihak Bon Jovi, tapi juga dia penasihat hukum para tersangka penuduh ijazah palsu. Siapakah dia akan saya tampilkan dalam video berikut ini. Advokat dari Bon Jovi, Bang Jemi Mokolensa. Bang Jemi ini juga tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis juga. Tadi baru komunikasi dengan Pak Denny Iskandar yang dulu tim yang memverifikasi datanya Jokowi. Dia bilang, Jim itu kalau mau itu cari yang ketua Mapala UGM itu satu angkatan Jokowi. Dia bilang Jokowi tidak pernah jadi anggota Mapala, jadi foto-foto itu kamuflase semua. Foto kamuflase semua. Pak Denny ya? Denny Iskandar. Kalau mau saya kasih nomor. Dia siap dengan PDIP memberikan PDIP sekarang, makanya dia berani sekarang. Kalau dulu dia nggak mau karena dia menjaga marwah partai, dia orang partai walaupun sekarang
udah non aktif, tapi dia itu bertindak untuk atas nama partai pada waktu itu bantu Jokowi kan. Nah, dia nggak mau kasih, dengan agak tertutup. Tapi dengan kemarin Jokowi namanya PDIP memberikan data-data yang ada di data Jokowi, makanya mudah-mudahan pas Pak Deddy pulang haji ini kita akan kumpul. Ya, saya undang dia, apa kita ke Surabaya wartawan, atau saya undang dia ke sini untuk itu salah satu saksi kunci juga menurut saya. Saksi kunci. Dan sampai dia ada catat itu bahwa orang tuanya dengan Jokowi itu usianya selisih 11 tahun. Dia Pak Deddy ditanya, kok ini sini Bang, langsung Bang. Nanti gantian aja. Oh, menarik juga ya Bang. Berarti ini semakin membuat penasaran ya ini. Di samping UGM malah tidak terbuka dalam tanda kutip, padahal yang lain seperti KPU DKI, KPU sudah memberikan. Nah, ini satu-satunya yang ada. Please, Pak Denny itu dia akan memberikan. Kemarin dia takut karena PDIP belum terbuka. Sekarang kan PDIP sudah terbuka dengan memberikan data-data. Waktu Pak Jokowi jadi mendaftar di PDIP. Nah, sekarang Pak, karena dia menjaga marwah pada waktu itu, sekarang saya telepon tadi pagi, dia masih di Mekah. Dia bilang nanti pulang jam saya akan saya berani, kalau dulu kita minta nomor siap. ya. Oke Bang Jemi, terima kasih. Terima kasih Waktunya. Itu tadi adalah wawancara antara seorang YouTuber dengan Jemi ya. Jemi ini adalah selaku penasihat hukum dari kelompok Bon Jovi, sekaligus juga dia penasihat hukum dari Taka, di mana yang memiliki klien para tersangka penuduh ijazah palsu atau para tersangka dugaan pencemaran nama baik dan fitnah kepada Pak Jokowi. Jadi memang mereka saling beririsan ya, mereka memang satu kelompok besar. Tadi dalam wawancara tersebut, Jemi bercerita bahwa dia itu baru saja ditelepon oleh orang yang bernama Denny Iskandar, di mana Denny Iskandar ini adalah orang PDIP yang dulunya, kata si Jemi tadi, yang memeriksa berkas-berkas dari Joko Widodo saat pencalonan. Diceritakan oleh Jemi tadi bahwa Denny Iskandar itu bercerita pada Jemi bahwa Jokowi itu sebetulnya tidak pernah ikut Mapala UGM. Konon Denny Iskandar sudah diberitahu oleh mantan ketua Mapala UGM bahwa Jokowi itu tidak pernah menjadi anggotanya. Jadi foto-foto yang beredar, foto-foto Jokowi yang terlibat dalam pencinta alam itu adalah dikatakan oleh Jemi tadi adalah foto-foto kamuflase. Mungkin maksudnya foto-foto palsu, atau mungkin yang dimaksud adalah foto editan atau apalah. Yang jelas dia mengatakan bahwa Denny Iskandar itu pernah dihubungi oleh ketua Mapala UGM bahwa Jokowi itu tidak pernah menjadi anggotanya. Ini saya perlu jelaskan ya. Entah maksud apa Denny Iskandar mengatakan itu pada Jemi. Yang jelas, foto-foto Jokowi saat menjadi anggota Mapala Fakultas Kehutanan atau yang disebut Silvagama, itu foto-fotonya ada di pos dari Silvagama di Fakultas Kehutanan. Dan nama ketua Silvagama saat Jokowi menjadi anggotanya itu masih hidup orangnya dan bertempat tinggal di Yogyakarta. Saya tahu namanya. Dan apakah itu yang dimaksud oleh Denny Iskandar atau orang yang lainnya, kita belum tahu. Tapi kalau Denny Iskandar bilang ke Jemi bahwa ketua Mapala UGM itu tidak mengenal Jokowi, foto-foto Jokowi naik gunung yang adalah dikatakan sebagai foto kamuflase atau mungkin dikatakan sebagai foto yang palsu, itu jelas sebuah kebohongan. Karena Jokowi memang benar-benar pernah menjadi anggota Silvagama atau keluarga pencinta alam Fakultas Kehutanan. Dan itu sudah beredar luas waktu Jokowi mencalonkan diri sebagai anggota Silvagama. Berkas pendaftarannya itu sudah beredar luas di media sosial. Nanti bisa dicek, tinggal dicari di Google, itu ada. Itu bukti bahwa Jokowi benar-benar pernah menjadi anggota Silvagama. Tapi kenapa Denny Iskandar yang dari PDIP sampai berani mengatakan pada Jemi bahwa dia sudah berhubungan dengan
Ketua Mapala UGM bahwa Jokowi itu tidak pernah menjadi anggotanya. Nah, ini yang bohong siapa? Atau memang semuanya itu memang berbohong? Perlu kita tunggu klarifikasi dari Denny Iskandar orang PDIP itu. Yang kedua, menurut Jemi tadi, Denny Iskandar menyatakan bahwa saat memeriksa berkas Jokowi seolah seperti itulah, dia menemukan kejanggalan karena selisih usia antara Joko Widodo dengan orang tuanya dikatakan cuma 11 tahun. Nah, ini jelas kebohongan yang dilakukan oleh Denny Iskandar dari PDIP seandainya benar-benar dia ngomong begitu pada Jemi, si penasihat hukum dari Bon Jovi tadi. Karena kita sudah tahu juga kapan almarhum Bapak Widjiatno Notomiardjo itu lahir dan juga kapan almarhumah Ibu Sujiatmi itu lahir, kita sudah tahu. Kok dikatakan selisih usia antara Jokowi dengan orang tuanya itu 11 tahun. Bahkan seorang Tifa yang gemar bohong pun bisa kita mintai klarifikasi hal kapan kedua orang tua Jokowi itu lahir. Baiklah, akan saya putarkan kesaksian dari Tifa. Walaupun dalam konteks itu sebetulnya Tifa juga banyak melakukan kebohongan, tapi ada baiknya akan saya putarkan video Tifa di mana Tifa saat itu berada di makam kedua orang tua Jokowi dan di sana dia membaca nisan dari kedua orang Jokowi. Ada informasi tentang tahun kelahiran dari orang tua Jokowi. Akan saya putarkan videonya berikut ini. Yang menarik adalah tanggal kelahirannya dari Pak Widjiatno Notomiardjo dan Ibu Sujiatmi. Ini juga menjadi perdebatan atau diskusi dari para netizen ya. Pak Widjiatno Notomiardjo ini lahir 30 Desember 1940. Sementara Pak Joko Widodo itu lahir 21 Juni 1961. Ya, berarti Pak Widjiatno ini seandainya dia adalah bapak dari Jokowi masih berusia 19 tahun ketika ngawur 21. Ya, bapak 19 tahun. Kemudian kalau Ibu Sujiatmi ini juga lahirnya 15 Februari 1943. Jadi mudah sekali kalau seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961 kan mudah sekali berarti. Itu saat Tifa membaca batu nisan kedua orang tua Joko Widodo ya. Dimana waktu itu Refli Harun, Roy Suryo, Tifa, M. Taufik itu berkunjung ke makam kedua orang tua Jokowi. Di situ tadi Tifa membaca nisan dari almarhum Bapak Widjiatno Notomiardjo dan almarhumah Ibu Sujiatmi. Dalam pembacaannya tersebut, ternyata Bapak Widjiatno Notomiardjo itu kelahiran tahun 1940. Artinya, kalau Jokowi kelahiran tahun 1961, itu Pak Widjiatno berusia 21 tahun saat Jokowi lahir. Kemudian Tifa tadi juga membaca nisan almarhumah Ibu Sujiatmi. Didapatkan bahwa tahun kelahiran Ibu Sujiatmi itu tahun 1943. Artinya kalau Jokowi kelahiran tahun 1961, Ibu Sujiatmi waktu itu berusia 18 tahun. Jadi sama sekali tidak ada yang berusia 11 tahun selisihnya dengan Jokowi. Jokowi selisih dengan ayahnya itu 21 tahun. Kemudian Jokowi selisih usia dengan ibunya itu 18 tahun. Kok bisa-bisanya Denny Iskandar dari PDIP mengatakan kepada Jemi bahwa selisih usia antara Jokowi dengan orang tuanya itu 11 tahun. Inilah manipulasi informasi, penyesatan informasi. Kalau benar Jemi mendapatkan informasi dari Denny Iskandar dari PDIP itu, berarti Denny Iskandar dari PDIP itulah yang melakukan kebohongan, penyesatan opini. Ini nampaknya kita bisa menduga bahwa apa yang disampaikan Denny Iskandar kepada Jemi seandainya benar, ini ada sebuah aktivitas yang sangat masif dari unsur-unsur di PDIP, di mana beberapa waktu yang lalu Efek Rudi Hadiatmo sebagai mantan wakil wali kota saat Jokowi menjadi wali kota Solo, itu juga dalam sebuah podcast di Akbar Faisal, dia juga banyak menyampaikan hal-hal yang diduga sebagai kebohongan untuk menjatuhkan Jokowi. Dan ini Jemi
selaku penasihat hukum dari Bon Jovi juga banyak mendapatkan pasokan informasi yang sesat, informasi yang bohong dari Denny Iskandar dari PDIP juga. Nah, ini ada dugaan bahwa ada unsur-unsur dari Partai Lama Jokowi yang secara masif ingin menjatuhkan Jokowi, ingin mendiskreditkan Jokowi dengan kabar-kabar yang bohong. Jadi ini wajib kita cermati bahwa tuduhan ijazah palsu kepada Jokowi ini diduga kuat adalah sebuah gerakan politik yang terorganisir. Mungkin sampai di sini dulu video singkat saya kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.